Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Susilawati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema Rencana Aksi Program Komunikasi Digital Partisipatif Membangun Kesadaran dan Kepercayaan Publik Melalui Inovasi Informasi. Presentasi ini akan memaparkan gambaran besar dari proposal yang telah disusun dalam 5 bab utama, mulai dari latar belakang hingga rencana evaluasi. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di era transformasi digital saat ini, kecepatan dan keakuratan informasi menjadi sangat krusial. Berdasarkan observasi, masih terdapat kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi publik dalam memahami kebijakan atau program pembangunan. Hal ini didasari oleh penggunaan media komunikasi yang belum tepat sasaran dan pesan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, program ini disusun dengan tujuan utama untuk merancang strategi komunikasi yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut, meningkatkan pemahaman publik, serta membangun kepercayaan melalui penyampaian informasi yang transparan dan interaktif. Manfaat dari program ini diharapkan dapat dirasakan oleh organisasi penyelenggara, masyarakat penerima informasi, serta pengembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Selanjutnya di bab 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Penyusun proposal ini didasarkan pada landasan ilmiah ilmu komunikasi, khususnya teori komunikasi pembangunan yang menekankan komunikasi sebagai alat perubahan sosial, serta teori komunikasi partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan subjek yang terlibat aktif. Selain itu, saya juga menggunakan konsep manajemen komunikasi dan teori difusi inovasi untuk memahami bagaimana informasi baru diterima dan disebarkan di tengah masyarakat. Kerangka berpikir dalam proposal ini mengalir dari identifikasi masalah komunikasi, pemilihan strategi berbasis teori, hingga pelaksanaan program yang terarah. Berlanjut ke bab 3, yaitu analisis situasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Di bab ini dilakukan analisis mendalam mengenai kondisi lingkungan komunikasi saat ini. Melalui analisis SWOT ditemukan bahwa kekuatan utama kita adalah tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Sementara tantangannya adalah tingginya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoax. Selanjutnya dilakukan pemetaan audiens, di mana kita membagi kelompok sasaran menjadi 3 kelompok. Kelompok utama masyarakat umum, kelompok menengah, komunitas atau influencer, dan kelompok penentu kebijakan. Setiap kelompok ini memiliki karakteristik, kebutuhan informasi, dan kebiasaan media yang berbeda, sehingga pendekatan komunikasinya pun harus disesuaikan. Ini adalah bagian terpenting, yaitu bab 4, rencana aksi dan strategi komunikasi. Tujuan komunikasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan tingkat pemahaman publik sebesar 40% dalam kurun waktu 1 tahun,
serta meningkatkan interaksi publik terhadap informasi yang disajikan. Adapun strategi utama yang digunakan adalah pendekatan edukasi dan dialog interaktif. Strategi ini diterapkan melalui beberapa taktik. Yang pertama, pemilihan media. Mengkombinasikan media sosial Instagram, TikTok, YouTube untuk jangkauan luas, serta portal web resmi untuk informasi mendalam dan terpercaya. Juga menggunakan media tatap muka atau forum komunikasi untuk membangun kedekatan. Yang kedua, penyusunan pesan. Pesan dirancang sederhana, visual, dan kontekstual, menghindari bahasa teknis yang rumit. Yang ketiga, kegiatan utama, meliputi kampanye digital berkala, sesi tanya-jawab daring, dan penyebaran materi infografis. Semua kegiatan ini disusun dalam jadwal tahap kerja yang jelas, mulai dari persiapan materi, pelaksanaan kampanye, hingga pemantauan berkelanjutan. Terakhir, bab 5, pemantauan, evaluasi, dan anggaran. Keberhasilan program ini akan diukur menggunakan indikator terukur, baik secara kuantitatif, seperti jumlah jangkauan, interaksi, dan hasil survei pemahaman, maupun secara kualitatif seperti tanggapan publik dan kualitas diskusi yang terbentuk. Metode evaluasi dilakukan secara berkala di tengah pelaksanaan dan di akhir program. Di samping itu, disusun pula rencana anggaran kebutuhan yang rinci, meliputi biaya produksi konten, operasional, dan promosi, agar program ini dapat dijalankan secara nyata dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, proposal ini menawarkan solusi komunikasi yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Inovasi digital bukan sekedar alat, tetapi cara kita membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antara lembaga dan masyarakat. Demikian pemaparan singkat mengenai rencana aksi program komunikasi digital partisipatif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.